Kabar menyenangkan datang dari Timnas U17 karena seleksi untuk gabung Timnas makin ketat. Saya ceritakan semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Timnas Indonesia U17 sudah menggelar latihan di Jakarta dengan memanggil 34 pemain sebagai tahap awal pelatihan. 34 pemain ini dihuni sekitar 50% oleh ex Timnas U16 yang sebelumnya juga dilatih oleh Bima Sakti. Tapi ada juga pemain-pemain lain dan juga 6 pemain naturalisasi. Di antaranya Welber Halim Jardine, pemain Sao Paulo, pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Di Brasil sana juga dia dikenal sebagai Neymar dari Indonesia. Ini kabar baik buat kita ya. Tapi Bima Sakti mengatakan bahwa seleksi di Timnas U17 bakal sangat ketat sebelum melakukan TC pada Agustus di Qatar dan Jerman. Pemain-pemain diharapkan sudah siap. Saking ketatnya, 5 pemain di tiap pekan akan dipulangkan. Jadi tidak ada alasan untuk kendor. Semua pemain yang dipanggil untuk Timnas U17 harus gaspol. Jangan kendor, karena sedikit saja kendor, maka peluang mereka main di Piala Dunia U17 bisa berkurang. Memang ini wajar dilakukan ya, di tengah persiapan yang minim Timnas Indonesia sebelum tampil November nanti di Piala Dunia U17. Kita butuh pemain-pemain terbaik. Karena Bima Sakti pun mengatakan seleksi akan dilakukan secara transparan. Saking ketatnya, PSSI menggelar seleksi di 12 provinsi. Dan minatnya membludak. Di Bali saja ada 900 orang anak yang ikut seleksi. Lalu kabarnya di Medan ada 1000 anak yang ikut seleksi. Padahal yang dipilih mungkin 1 pemain saja atau 5 maksimal. Tapi ini adil, mencari pemain-pemain terbaik di seluruh Nusantara untuk membela Timnas U17. Dan ada promosi degradasi. Tiap minggu 5 pemain dipulangkan. Didatangkan lagi 5 pemain baru. Menurut saya ini sangat bagus karena Indonesia butuh skuad yang kuat. Dan untuk menyaring pemain yang banyak yang ada di Indonesia, syarat-syarat pun sudah ditetapkan oleh PSSI. Selain umur, ini yang penting juga adalah tinggi badan. Minimal tinggi badan 170 cm. Jadi ya tanpa berkecil hati untuk yang postur kecil, mungkin bisa aja terjadi pengecualian kalau hebat, ya, hebat sekali gitu. Tapi seleksi awal sudah menyaratkan tinggi badan 170. Ini juga
bukan tanpa alasan, karena lawan-lawan kita di dunia internasional tinggi-tinggi, apalagi dari Inggris, Prancis, Jerman, Argentina, Brazil, tinggi semua gitu. Jadi setidaknya lah kita bisa memberi perlawanan. Persiapan kita di Piala Dunia U17 all out. Waktu sedikit tapi all out gitu. Pemain naturalisasi juga diusahakan. Pemain dari lokal juga diusahakan. Lalu promosi degradasi juga diadakan. Lalu latihan juga di luar negeri. Dan kabarnya juga ada kesempatan bagus ini sekitar 7-14 Agustus Indonesia melawan Barcelona U17 dan Real Madrid U17 di Youth Turnamen ya di Bali. Ini kesempatan bagus loh untuk mengukur pemain-pemain yang ada sekarang. Paling tidak kan pemain-pemain Barcelona level youth itu pasti memiliki kemampuan yang bagus juga. Jadi pemanasan yang cukup baik ya, dengan adanya International Youth Tournament. Dan Bima Sakti punya kesempatan bagus untuk mencari atau melihat kemampuan pemainnya bersaing di level internasional. Dari semua syarat yang ada 9 syarat ya dari PSSI untuk pemain. Saya melihat bahwa mental adalah yang paling utama. Memang fisik harus bagus. Kognitif, kemampuan baca permainan juga mutlak harus dimiliki. Tapi mental menjadi hal utama menurut saya. Maka itu Timnas Indonesia U17 menggandeng psikolog. Semua pemain mengikuti psikotes sebelum latihan pun. Ini mengikuti Timnas U22 di SEA Games selalu ya. Dan hasilnya bagus. Mengapa mental? Ya, saya berkaca ke pemain muda ini saat ikuti kualifikasi Piala Asia U17 lalu. Setelah juara Piala AFF, pemain Indonesia malah kendor di laga terakhir melawan Malaysia yang menentukan kelolosan. Saat itu tampak sekali mental main down. Hal ini harus dijaga, mental harus kuat. Justru dari memang pemain muda emosinya meletup-letup ya, semangatnya meletup-letup. Tapi harus bisa dikontrol dari sejak sekarang, dari masih muda harus saat kalah tidak kecewa terlalu lama, tapi berpikir, wah ini salahnya di mana. Tentu mendengarkan instruksi pelatih. Syarat mental ini menurut saya yang harus sangat diperhatikan untuk Timnas U17 dalam mengikuti Piala Dunia nanti yang akan digelar mungkin di 6 kota ya. Nah, selain itu persiapan PON juga diperlihatkan dari deretan pelatih yang menangani Timnas U17 ini. Memang yang utama Bima Sakti, tapi ada di belakangnya ada Sintayong, ada Indra Sapri, ada juga Dennis Wise. Jadi benar-benar pol-polan. Dan diharapkan dengan seluruh keseriusan ini Indonesia paling enggak lolos fase grup lah di Piala Dunia U17 yang menempatkan kita di pot 1 ya. Walaupun
eh, tidak satu tim dengan negara-negara berperingkat bagus, tapi peluang untuk satu tim dengan negara kuat juga terjadi karena dalam peraturannya polling nanti atau pengundian nanti dalam satu grup tidak boleh ada negara dari wilayah yang sama atau regional yang sama, dan itu juga memberatkan. Jadi kita tidak perlu pikirkan lawannya, siapapun lawannya emang harus maksimal, dan persiapan dari sekarang menjadi modal untuk berhasil di Piala Dunia U17 nanti. Terima kasih. Demikian ulasan singkat saya soal Piala Dunia U17. Tetap pantau channel ini dan tentunya salam olahraga.